Halo Bu Neneng, Iya Pak. gimana Bu Neneng? Kita mau Aduh, karo Pak Hayi ya. Aduh, pribadi kita deg-degan nih. gampang Senior. ngomong Bu Neneng ya. Cuma masalah sing angel-angel. Nah ya, gitu sih gampang, tenang baik. Pribadi awitane gini Pak. Emang nggak mau apa? Siapa dulu? Pak Nanti Hayinya coaching aja ya. Itu aja ya. Sayanya coach dulu. gitu. Iya. Udah ada bahannya Bu Neneng atau lagi disiapin dulu? Udah, udah ada. Oh udah. Mm-mm. Waduh. Mhm. Ya nggak tahu lah, pokoknya ada aja pokoknya. Oh, siap siap. Kan yang terjadi di kelas kan biasa. Iya, situasi bisa pembelajaran atau situasi di lingkungan sekolah. Iya Pak. Oke. Ini langsung atau perlu basa-basi dulu Bu Neneng? Wis apa cari Pak Hayi bae wis lah basa-basi ayu. Biasa bae wis malah. Santai bae Iya. kah. Iya. Aja resmi-resmi teman sih. Itu nanti kelompoknya sekalian buat besok ya, berarti kelompok kita tuh. Iya, berarti eh besok tuh begini ya prakteknya. Misalkan Pak Hayi Iya, dulu gitu. Terus nanti betul. Besok gantian gitu. masalah yang hari ini juga besok Ya. di review lagi, Iya, disampaikan ulang. iya maksudnya masalahnya kan sama gitu. Ya, nggak dengan Mm-mm. masalah yang beda nanti. Hari ini masalah A, besok ternyata yang disampaikan masalah B. Iya gitu. Kan katanya sama. Iya, maksud jangan sampai masalah hari ini masalah A, besok yang disampaikan Oh, masalah. iya iya Pak. Mm-mm. Siap nih. Siap ditanyain sama Pak Hayi saya. Baik, inilah kita awali dengan basmalah. Oke. Baik, Bu Neneng, selamat sore. Ya, pada kesempatan sore ini ada momen di mana kita simulasi tentang proses coaching, di mana di sesi pertama nanti saya menjadi coach dan juga Bu Neneng berperan sebagai coach. Nanti eh, apa, awalan nanti bisa dari Bu Neneng untuk menyampaikan rencana atau ya tujuan yang akan Bu Neneng harapkan bisa tercapai dengan kegiatan coaching di sore hari ini. Ini bisa mulai disampaikan Bu Neneng, mangga. Iya baik, terima kasih Pak Hayi. Langsung saja tujuan tujuan kegiatan coaching ini saya akan menyampaikan tujuannya saya menginginkan eh, solusi gitu Pak. Berbagilah intinya solusi masalah yang ada di kelas saya yang saya alami gitu. Tujuannya sih Kelas itu. bawah atau kelas tinggi Bu Neneng? Kelas bawah, kelas 3 Pak. Kelas 3. Iya. Heeh. Gimana situasinya Bu Neneng? Iya. Kebetulan saya ngajar kelas 3 dan dengan bermacam-macam karakter siswa ya. Dan yang jadi fokus utama saya adalah salah satu siswa gitu. Kayaknya itu saya itu perlu bantuan gitu. Bagaimana kira-kira gitu solusinya untuk menangani siswa tersebut dalam pembelajaran gitu. Intinya itu tujuan saya gitu, Pak. Oke.
Sebelumnya ada berapa total siswanya di kelas Bu Neneng? Ada 43. 43, Iya, masuk kelas besar ya, 43. iya, kebetulan satu Dan rombel. pada kesempatan hari ini kita akan fokus pada salah satu saja ya, salah satu siswa Iya, yang ada di kelas tersebut. mhm. Yang Bu Neneng lihat selama ini, eh, siswa A lah ya, kita sebut saja siswa A. Siswa ini seperti apa Bu Neneng? Ya, kalau yang saya lihat gitu, siswa A itu jadi, menurut saya, siswa tersebut seperti apa ya, jadi, dia kelas 3, cuman kayak pemikirannya dan, daya pikirnya itu kelihatan kayak seperti anak TK gitu, Pak. Jadi contohnya, misalkan, eee, dia itu membacanya juga belum lancar gitu, Pak. Selain membacanya belum lancar juga, misalkan saya, ngasih pertanyaan itu, dia bingung gitu, Pak. Kayak nggak ngerti gitu. Kayak anak TK aja gimana gitu, Pak. Anak TK misalkan gitu, dikasih pertanyaan kelas 3 gitu, kan nggak ngerti gitu, Pak. Jadi lebih ke, apa ya, ya si anak tersebut tuh, saya kasih soal misalkan, malah bertanyanya gini, terus gini, cara ngomongnya juga nggak, apa ya, nggak jelas gitu. Apa ya namanya ya, cadel, bukan cadel sih. Kalau orang sini sih ngomongnya tuh kayak masih nggak cetak-cetak, sama nggak? Hmm, Sama nggak, Pak? Kayak di ya ya daerah Bayi, kayak gitulah ya, intinya tuh. Ngomong juga nggak jelas gitu, Pak. belum jelas lah ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan saya nulis nih di papan tulis nih, dia itu, nanya dulu maju ke depan, "Bu, Hmm, ini ditulis ya?" "Iya, ini ditulis." Baru tuh ditulis, tapi tulisannya juga masih salah-salah gitu. Satu membacanya juga nggak lancar gitu. Apalagi, ke soal gitu yang untuk dia jawab gitu. Dan kalau saya menjelaskan, "Nih caranya tuh begini begini begini," gitu. Kayaknya tuh dia tuh nggak paham gitu, Pak, dibandingkan dengan siswa lain gitu. ya dari tadi yang dijelaskan Bu Neneng tentang beberapa apa ya, ciri lah atau Iya, tanda yang identifikasi. dialami oleh salah satu siswa Ibu. Ada tadi dia baca juga belum lancar, kemudian tulisan juga ya belum bisa terbaca barangkali, lalu juga kemampuan berpikirnya masih belum sesuai dengan tingkat perkembangan, harusnya di kelas 3 SD sudah mungkin sedikit banyak nyambung barangkali dengan soal dan seterusnya, termasuk juga cara bicara siswa Iya, A ini cenderung masih belum apa ya, belum jelas lah, atau pelafalan huruf-hurufnya yang kadang membuat kita juga bingung ya Bu, si A ini ngomong apa maksudnya dan seterusnya. iya, Oke. Dari 43 itu memang hanya si A ini Bu yang apa, memiliki karakter tersebut, atau ada beberapa sebenarnya yang juga punya kayak tadi tulisan mungkin atau bacaan belum sesuai? dari kalau secara umum sih begini, Pak, ada gitu beberapa anak juga yang membacanya itu belum lancar gitu, Pak. Oke. Ada kira-kira berapa ya, 7 orangan lah, 7 orang siswa gitu, sama Itu dengan membacanya A berarti ya? iya, cuman, kalau si A kalau yang lain gitu yang membacanya belum lancar itu, dia dari segi dari segi bicara juga
maksudnya normal gitu, betul. biasa gitu, udah jelas gitu. Kalau misalkan saya nulis di papan tulis, ya siswa tersebut nggak bertanya, "Ini Bu ditulis gimana Bu nulisnya?" Atau enggak gitu, ya ditulis, ngerti gitu. Bahkan kebanyakan itu kebiasaannya kalau anak yang belum bisa baca, itu kalau saya nulis di papan tulis sih, dia itu bisa mengikuti karena sudah ada tulisannya gitu. Betul. Beda kalau misalkan dikte gitu, nggak ada tulisannya, saya itu Ya, ya, ngomong gitu. Nah, ya. itu susah tuh Pak, kalau anak yang belum bisa baca tuh. Nggak bisa gitu, karena memang dianya juga nggak bisa baca. Tapi kalau menurut saya dari 7 anak itu, eee, saya kira sih masih bisalah umum gitu, masalahnya umum nggak bisa baca ya berarti paling saya itu harus telaten gitu. Ada waktu-waktu, disediakan waktu untuk latihan membaca gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan atau apa, dia itu ngerti arahnya walaupun nanti jawabannya salah gitu, tapi Ya, ya. ngerti nih arahnya gitu, salah atau benar tuh dia ngerti. Kalau yang ini nih, dia tuh nggak tahu arahnya gitu, belum ngerti, belum paham gitu. Ya. Ini dari 7 anak ini memang si A yang secara apa, umum, lebih banyak hal-hal yang perlu tingkatkan lah ya. Iya, Kalau yang 6 tadi itu meskipun mereka juga belum lancar dalam hal membaca, tapi dalam beberapa hal yang lain, mereka masih bisa mengikuti gitu ya, Bu Neneng. iya, Kak. Sama ini, untuk kelas 3 ya berarti kelas 3 si A ini, sudah berjalan 2 bulan ya, 2 Iya. bulan dari tahun ajaran. Upaya apa yang sudah Bu Neneng lakukan untuk yang siswa A ini? Yang saya lakukan itu selama 2 bulan ini, paling gini ya, Pak, ya, Mhm. dengan keterbatasan, apa ya, waktu gitu ya, saya akuin gitu, dari 43 anak gitu, satu Kebayang. kelas 3 gitu ya. Kalau kelas tinggi mungkin, Ya. dengan dengan jumlah siswa yang 43 tuh, mungkin, nggak masalah gitu, karena kalau kelas tinggi anak-anaknya juga udah, ngerti ya, banyak yang paham gitu. Kalau di kelas 3 itu, sekarang itu saya baru merasakan soalnya saya itu memang baru gitu di kelas 3, biasanya kan kelas tinggi terus kelas Tinggi, 5 gitu, kelas agak 6, syok kelas ya. 5 gitu ya. Eee, baru tahun ini gitu ke kelas 3. Dulu sih pernah awal ngajar tuh kelas 3. Cuman kayaknya anak dulu gitu, siswa dulu sama sekarang tuh beda, Pak. Kalau sekarang waduh tantangannya luar biasa gitu, Pak. Nah, dengan siswa yang, lumayan banyak gitu, usaha yang saya lakukan gitu ke anak tersebut, memang saya rasa sih memang belum maksimal gitu dengan usaha saya. Karena memang satu keterbatasan waktu ya, kalau saya, fokus ke anak tersebut, yang lainnya juga kan memang saya juga harus memperhatikan, eee, ada juga misalkan 7 orang ini nih, 7 Betul. siswa ini kan juga perlu diperhatikan gitu, Pak. Jadi paling yang baru saya lakukan itu, ya tadi gitu, satu, latihan, membaca gitu. Saya Mhm. tuh lebih saya, apa namanya ya, eee, fokuskan ke anak tersebut gitu untuk latihan membacanya, terus kalau misalkan ada pertanyaan, paling juga saya itu harus mendampingi gitu, Pak. Mhm. Mendampingi, datang gitu ke anaknya gitu, "Nih, ini tuh, caranya begini," gitu, "caranya begini." Gitu. Jadi harus apa ya, eee, khusus gitu, intinya sih harus khusus itu buat satu anak itu gitu. Tapi ya tadi balik lagi, kalau di sekolah ya waktunya terbatas gitu, Pak. Kalau saya ngurusin itu aja, yang lain apalagi yang siswa yang sudah apa ya, dibilang sudah mampu gitu ya, sudah bisa gitu, bisa mengikuti kan nggak sabar gitu, "Bu, saya Ya. udah selesai nih, gimana nih?"
ini udah Oke. selesai cepetan Bu, gitu kan. Saya kan keder Ya. gitu Bu, eee mau fokus ke anak ini aja, ininya terbengkalai gitu. Jadi ya paling usaha saya tuh baru seperti itu gitu. Oke. Sebatas, misalkan pertama gitu, saya kasih tugas nih ke anak-anak yang lain nih, kasih tugas. Anak tersebut saya panggil gitu ke depan, "Sini, baca," gitu, baca. Memang membaca sih kalau tingkat ba, ca, di itu dia itu udah bisa. Tapi kalau misalkan mati-matian itu, nah itu belum bisa gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau ada soal, ya saya harus, apa namanya, manggil dia gitu, "Sini sini dulu." Saya arahkan dulu gitu. Setelah diarahkan pun gitu, ya si anak tersebut tetap gitu Pak, masih bingung gitulah intinya. Gitulah Baik. kurang lebihnya. Siap, siap. Jadi selama 2 bulan berjalan ini ada beberapa upaya yang Bu Neneng lakukan ya. Di antaranya Iya, tadi latihan membaca, kemudian juga ada pendampingan pada soal-soal yang barangkali tidak dia pahami. Yang pertama untuk latihan membaca itu berarti mencari waktu-waktu yang tadi Bu Neneng ceritakan, waktu kosong atau waktu misalkan yang lain ngerjain tugas, nah si A ini kita panggil di depan atau memang ada juga jadwal khusus latihan membaca, mungkin tidak hanya buat si A barangkali yang 6 tadi atau gimana Bu Neneng? sampai hari ini saya itu baru merencanakan ya Pak, baru Betul. merencanakan ingin gitu, eee, dari 7 anak sama si A tersebut itu, saya tuh pengennya ada waktu selain di luar jam pembelajaran gitu. Pengennya tuh khusus gitu, khusus, untuk anak-anak tersebut gitu. Cuman memang sampai hari ini, eee, masih belum, apa ya, belum dilaksanakan gitu. Seiring dengan, apa ya, eee, saya juga kebetulan kan di sekolah itu ada tugas tambahannya gitu, Pak, jadi operator gitu. Jadi kadang Oh, tuh iya. keder Siap. gitu, Pak, ya. Maksudnya tuh pengen gitu mikirin, "Nih gimana nih solusinya?" Gitu ya. Tapi Betul. saya fokusnya itu belum belum ada waktu gitu. Jadi punya sih rencananya tuh, memang anak-anak tersebut itu menurut saya kayaknya harus memang ada bimbingan khusus gitu. Nggak nggak mesti maksudnya tuh nggak cukup hanya di pembelajaran aja saya gitu. Ya, ya selama ini yang ada itu baru ketika yang lain ngerjain tugas, dia di sela-sela waktu itu dipanggil buat apa, latihan atau melancarkan bacaan berarti gitu Bu Neneng ya. Iya Untuk jadwal khusus atau tersendiri sejauh ini difikirkan, cuma memang mungkin secara waktu tadi karena Bu Neneng ada tugas tambahan sebagai operator mungkin belum belum terlaksana. iya, Pak. Adapun yang kedua tadi kan juga Bu Neneng melakukan upaya pendampingan atau pemahaman khusus ya tentang misalkan kalau ada soal. Hal yang menarik adalah ketika kan nggak selalu guru kelas di kelas itu ya Bu Neneng ya. Ada mapel agama sama PJOK. eh, PJOK. Yang Iya, demikian tuh gimana Bu Neneng? Info pendapat dari gurunya mungkin atau iya iya. Jadi gini tuh, Pak, info dari mungkin dari guru agama ya paling. Kalau dari, betul, guru PJOK kan banyak apa ya, di lapangan gitu ya, praktek gitu. betul. Mungkin, nggak terlalu banyak, informasi dari guru PJOK. Paling saya itu dari guru agama. Dan memang dari guru kelas 2 dari tahun kemarinnya tuh, saya kan awal-awal itu nanya gitu, "Gimana sih ini Oke. anaknya karakternya?" Gitu. Kan saya baru masuk gitu, baru masuk kan baru pengenalan gitu. Itu udah ketahuan tuh si anak tersebut tuh beda gitu kayaknya tuh. Nah, kebetulan kata guru kelas 2-nya juga, memang seperti itu gitu di kelas 2-nya juga.
Dan waktu itu juga guru kelas 2 itu, gimana ya kalau anak ini tuh nggak dinaikkan gitu. Tapi Oke. kan aturan sekarang nggak boleh ya Pak, nggak boleh gitu, anak itu nggak boleh dinaikkan, nggak boleh tinggal kelas gitu, harus naik Mhm. semua, jadi akhirnya kan dinaikin gitu. Nah, berdasarkan info dari guru agama, kurang lebih sih sama Pak, seperti itu. Mhm mhm. Maksudnya tuh, saya kan, apa namanya ya, curhat lah, ngomong lah Mhm. ke teman-teman tuh, "Aduh gimana ini ya, saya punya siswa kayak gini," gitu. Iya. Kira-kira gimana gitu, intinya sih, pengen, apa sih, cari solusinya gitu. Oke. Nah, si guru agama juga ngomong tuh, "Iya Bu, itu si A itu susah Bu ya, gimana ya eee, dia itu ya membaca juga memang kurang itu kurang lancar, dan dia juga kayak nggak ngerti gitu." Ya intinya sih samalah kurang lebihnya sama, keluhannya sama dengan saya gitu. Oke, baik. Nah, tadi, di beberapa pelajaran ya, ada pelajaran agama sama olahraga. Kalau olahraga mungkin lebih ke apa, aktivitas fisik, jadi tidak terlalu terlihat ya, Kelihatan. Iya, barangkali ya, apa yang perlu ditingkatkannya. Tapi tadi dari guru agama sudah mirip lah, atau informasinya kurang lebih, tanda kutip mengeluhkan juga apa, iya, situasi siswa A tersebut. Terus tadi juga Bu Neneng melakukan upaya mencari informasi ya di kelas sebelumnya, yang iya, memang ternyata apa, laporan dari guru kelas 2-nya secara umum ya sesuai lah, mmm, terkonfirmasi bahwasanya memang di kelas 2-nya juga mengalami kesulitan. Adapun tadi, apa ya, tentang regulasi memang kita juga terkadang dibenturkan dengan situasi yang demikian, akhirnya si A tersebut apa ya, mendapatkan beban tambahan ketika dia lanjut ke jenjang kelas selanjutnya. Berikutnya, selain tadi konfirmasi ke pihak guru kelas 2, pernah nggak Bu Neneng itu mengomunikasikan ke pihak walinya atau keluarga orang tua? nah, iya. Eee, Sampai hari ini saya belum ngomong sama orang tuanya gitu, Mhm. sama walinya. Kebetulan, eee, walinya itu tiap hari itu, nungguin gitu Mhm. di luar gitu ya. Jadi paling saya baru sekedar begini, mungkin si orang tua itu sadar gitu dengan keadaan anaknya seperti itu gitu ya. Jadi, eee, beliau itu nungguin gitu dengan alasan beliau itu sambil jualan gitu. Tapi kemungkinan sih karena sadar memang anaknya seperti itu gitu. Itu juga apa ya, si anaknya tuh ya gimana ya, selain permasalahan itu juga dia itu misalkan gitu sama temennya gitu, dia itu jahil gitu. Jahilnya sih cuman duil-duil gitu, apa sih, megangin temen-temennya gitu. Mhm. Nah, si temen-temennya tuh, "Bu, itu tuh si itu tuh jahil banget jahil banget." Nah, sebaliknya kalau si anak tersebut itu, dijahilin sama temennya, dia itu teriak gitu, teriak. Makanya si orang tuanya juga mungkin gitu, kalau ditinggalin gitu, nggak tega gitu ya dengan keadaan anaknya seperti itu. Mhm. Dan saya itu baru berkomunikasinya begini gitu, sebatas ini, ke orang tuanya tuh, "Ini si anaknya itu bacanya belum lancar," gitu, "paling masih dalam tahap baca," gitu. Mhm. Bacanya belum lancar gitu. Saya minta tolong gitu, saya, di sini di sekolah saya, apa namanya ya, saya bimbing gitu, Mhm. eee, si anak tersebut, tapi saya juga minta tolong ke mamanya tuh di rumah juga sama gitu, agar kita sama-sama jalan gitu.
guru dengan orang tua, paling sekedar, baru seperti itu aja sih. Tapi, setelah berkembang ke sini nih sampai 2 bulan ini tuh, saya juga pengen ngobrol lebih lanjut gitu, Pak, dengan perkembangan si anak tersebut, tapi memang belum gitu, saya belum, ngobrol lebih lanjut. Tapi saya pasti akan ngobrol gitu, karena saya tuh mikirnya, ini si anak tuh kalau kayak gini terus misalkan gitu, dengan usaha saya gitu ya, sudah misalkan saya sudah maksimal, tapi si anak tersebut, eee, masih belum ada perubahan yang, signifikan gitu. Gimana ya gitu ya. Masa saya diem aja gitu ke orang tuanya gitu. Orang tuanya juga kan perlu gitu ya tahu, menurut saya gitu perlu tahu dan solusinya gitu gimana gitu. Eee, Pernah sih saya juga, pas itu tuh biasa tuh sayanya curhat gitu ke teman guru tuh. Si guru waktu kelas 2-nya tuh ngomong gini, "Dulu juga Jeh, saya tuh ngobrol sama orang tuanya." Orang tuanya tuh gini, si ngomongnya tuh, "Bu," ya, "mohon sih Bu, udah dinaikin aja anaknya," aja, "nanti malu aja anaknya tuh." "Iya sih anaknya tuh," je, kayak gitu, "tapi saya mohon ya Bu, je, dinaikin aja," gitu. Orang tuanya tuh je pernah ngomongnya kayak gitu. Tapi nggak tahu nih sekarang saya kan belum ngobrol lebih lanjut gitu tentang Oke. perkembangannya gitu. Tapi ada gitu, pasti gitu saya akan komunikasi dengan orang tuanya gitu. Ya, jadi kita udah agak sedikit panjang lebar, tapi saya pribadi belum tahu nih, si A ini laki atau perempuan? Perempuan, iya iya, Perempuan ya? Iya. perempuan Pak. Siap siap, perempuan. Mhm. Oke, tadi berarti secara apa, umum Bu Neneng tuh pernah membuka komunikasi dengan apa, ibu berarti ya, ibunya ya, yang jualan tuh? Iya, Tapi baru sebatas, penyampaian kalau, apa, si siswa ini masih belum apa, bisa membaca lah dan seterusnya. Respon ibunya itu sama dengan pas kelas 2 atau kemarin ada respon apa? ya kemarin sih karena saya pembicaraannya kan awal ya, Hmm, eee, masalahnya hanya fokus ke membaca gitu. mhm, Jadi sayanya juga cuman, mengarahkannya itu, coba, mamanya tuh beli buku itu, mmm, tuntunan membaca mhm, tuh yang, kelas nggak apa-apa yang dari kelas 2 juga, saya tuh nyuruhnya baru sekedar kayak gitu aja, sama, mohon di rumahnya juga gitu, di apa namanya, dilatih membacanya, baru sekedar fokus ke membaca gitu. Karena waktu itu saya juga masih masih apa ya, mengidentifikasi gitu, ini si anak tuh sebenarnya gimana gitu. Apakah masalahnya cuman membaca aja atau masih belum jelas gitu, masih samar-samar gitu, walaupun saya sudah dapat info dari guru sebelumnya juga kan barangkali gitu, setelah, umurnya nambah gitu, kadang-kadang kan siswa itu ada perubahan gitu, Pak, ya, beda gitu. Nah, saya tuh masih penasaran gitu, saya gimana sih sebenarnya anak tersebut gitu. Nah, baru sekarang tuh, oh berarti memang benar gitu, anak tersebut itu sama, masih belum berubah gitu, maksudnya belum ada perubahan dari kelas sebelumnya gitu. oke oke. Selanjutnya, eee, setelah tadi ngobrol dengan ibunya, Bu Neneng sempat profiling nggak atau sempat apa, nanya-nanya tentang latar belakang si anak? Misalkan, dia tinggal di mana dengan siapa, kemudian dia punya saudara ada berapa dan seterusnya, atau Oh, belum? saya nggak nanya sih, Pak. Cuman, dengan latar belakangnya misalkan dia tinggal dengan siapa gitu, ya saya tahu gitu, dia ya tinggal dengan orang tuanya dan dia itu punya
punya kakak satu. Soalnya kakaknya juga alumni dari SD saya gitu, jadi kebenaran tahu gitu. Kalau lihat, apa namanya, eee, keluarganya gitu, kurang lebih sih saya tahu. Cuman mungkin gitu, saya belum menanyakan gitu, latar belakangnya atau ini kenapa gitu, awalnya gimana gitu, memang saya belum gitu, belum belum nanya lebih detail gitu. Makanya juga kan, eee, saya itu memang perlu gitu, perlu komunikasi gitu, sama orang tuanya gitu. Ini gimana gitu ceritanya gitu, eee, dari awal saya tuh pengen nanya aja gitu, TK-nya gitu, justru saya itu penasaran, TK-nya itu gimana ini tuh, gitu. Tapi memang, belum gitu, saya belum nanya sampai sedetail itu gitu. Saya lebih fokus sekarang itu masih lebih fokus ke membaca, tapi, eee, rencananya itu nih dalam setelah nanti sekarang kan lagi UTS gitu Pak kebetulan. Saya rencananya habis UTS itu saya pengen, eee, lebih detail gitu, ngobrol sama orang tuanya gitu, gimana gitu. Jangan sampai nanti, sudah sampai semester 2 gitu ya, saya belum menemukan solusi gimana gitu ya. Betul, betul. Tadi sekilas dia tuh punya kakak berarti ya. Kakak yang alumni SD itu juga. Ya, Kalau kakaknya seperti apa, Bu? kakaknya biasa aja, maksudnya umum Heeh. lah, Artinya bukan eee, yang seperti iya, adiknya alami sekarang. enggak, umum gitu Pak, Kakaknya kakaknya, perempuan laki-laki, Bu? laki-laki. Ya, ya baik. Ya dari apa yang tadi apa Bu Neneng sampaikan atau ceritakan, maka ya, kita coba list ya, artinya rencana-rencana apa saja yang akan ke depan Bu Neneng lakukan yang nantinya itu harapannya bisa apa, memberikan dampak ya, perbaikan terhadap siswa A ini. Jadi sekilas saya dengar Bu Neneng ada rencana melanjutkan ya percakapan lebih di dalam ya atau eksplorasi terhadap pihak keluarga untuk mengetahui apa ya tadi latar belakang atau kenapa sih siswa A ini atau alasan dia seperti itu biar punya apa, gambaran yang lebih utuh profilingnya agar kita tidak apa istilahnya salah lah atau malah berasumsi oh si A ini begini begini bla bla tidak berdasarkan situasi yang real. Nah tadi rencananya kalau tidak salah dengar pasca UTS ya, pasca UTS Bu Neneng akan mencoba membuka lagi apa percakapan dengan pihak keluarga. Iya, Adapun untuk apa guru-guru yang lain yang tadi guru pelajaran ya PAI kemudian PJOK ke depan upaya apa yang mau Bu Neneng lakukan ya khususnya tadi kalau PJOK mungkin di setting lapangan ya tidak terlalu terlihat. Nah, untuk yang PAI ini akan seperti apa Bu Neneng? ya paling saya itu pengen tahu gitu kan, barangkali gitu, si anak tersebut itu punya, apa ya, kemampuan yang lebih gitu di bidang lain gitu. Betul. Contoh misalkan gitu, tadi kan membaca itu, masih belum lancar, dari pemahaman juga dia itu masih belum paham gitu. Saya tuh, rencananya tuh pengen tahu gitu perkembangan di pelajaran agama gitu. Gimana sih gitu, baca Al-Qur'annya. Kadang kan ada tuh anak tuh yang kalau di pelajaran misalkan, eee, SD gitu, bukan agama gitu ya, dia tuh kurang. Tapi dia itu ngajinya bisa gitu, kan ada gitu yang seperti itu gitu. Saya tuh pengen tahu gitu, apakah si anak tersebut
eee, membaca Al-Qur'an lah intinya lah. Sampai mana gitu? Apakah anak tersebut itu sudah sampai Al-Qur'an atau baru sampai Iqra gitu. Kalau misalkan anak tersebut Iqronya udah lancar gitu, udah lancar atau misalkan ya nggak ada kendala gitu, biasa aja gitu seperti umumnya umur umur segitu gitu. Berarti kan si anak tersebut mungkin lebih dominan ke apa ya? Ke ilmu membaca Al-Qur'annya tuh lebih bagus gitu kan dibandingkan dengan di apa ya, di pelajaran SD gitu. Maksudnya tuh gitu. Ya, Saya memang awal belum dulu. iya, paling saya akan nanyain ke guru agamanya tuh seperti itu gitu. Bahkan kemarin juga saya tuh nanya ke siapa ya? Ke mama sama mama-mama murid saya gitu. Mhm, Eee, itu bareng ya ngajinya sama si A gitu. Iya je mhm, Bu, dia bareng nih. Gimana tuh ngajinya tuh? Saya tuh nanya nanya gitu, pengen tahu aja gitu. Di sekolah maksudnya di SD kayak gini, itu di apa namanya, ngajinya tuh bagaimana gitu. mhm. Ya tapi jawabannya itu, ya dia bisa ngajinya, tapi bisanya tuh nggak tahu, sampai mananya kan karena saya sekilas gitu, Pak. Tapi paling saya lebih khususnya itu ke guru agama gitu paling saya tuh. Saya akan mencoba, eee, menggali gitu ya, intinya sih penasaran gitu. Ini si anak tuh bagaimana, sebenarnya sih saya tuh penasaran gitu, Pak. Aduh, masa iya gitu? Kalau kalau berpikir gini sih kan yang pertama kurikulum sekarang mengharuskan si anak itu nggak boleh tinggal kelas gitu ya. Kalau dipikir-pikir sih udah aja lah wis, yang penting itu gitu ya, selesai. Cuman Biarkan jadi beban di kelas di atasnya. nah kayak kayak gitu. Tapi nanti, eee, saya dimarahin Ibu Yesi kalau udah di SMP. "Itu gimana Bu? Anak nggak belum bisa baca SMP?" Kayak gitu maksudnya tuh, Pak. Jadi setidaknya gitu ada eee, ada peningkatan lah solusi bagaimana gitu untuk mengatasinya gitu. Walaupun memang mungkin tidak bisa, apa, seluruhnya gitu, setidaknya ada perubahan gitu. Baik, tadi beberapa apa, rencana yang Bu Neneng akan lakukan dalam waktu dekat ya, semoga bisa apa, berjalan dengan baik, lalu menghasilkan dampak yang juga positif, termasuk barangkali bisa berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui lebih apa, jauh Iya, tentang aktivitas hariannya, seberapa intens dia dengan handphone barangkali, atau bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan rumahnya yang boleh jadi atau berkemungkinan mungkin temennya juga bukan teman SD-nya barangkali. Teman dekatnya ternyata ada dari SD lain atau mungkin dari tingkat yang bukan kelas 3, dia punya temennya ternyata kelas 2, kelas 1 atau mungkin di atasnya kelas 4 atau mungkin teman SMP barangkali. Yang demikian mungkin bisa di apa dalami dalam proses pertemuan lebih lanjut dengan pihak apa keluarga. Yang harapannya ya bisa memberikan dampak positif terhadap anak Bu Neneng siswa A tersebut. Ada lagi Bu Neneng yang ingin disampaikan dari apa yang kita apa, diskusikan atau obrolkan ya pada kesempatan sore hari ini. Di mangga Bu Neneng bisa laksanakan rencana-rencana yang Bu Neneng susun. Semoga waktunya ketemu dan bisa sesuai dengan harapan. Begitu Bu Neneng ya, dicukupkan. siap Pak. Ya. Iya. Oke. Sekarang tuh kita langsung lanjut ke
peran berikutnya atau refleksi dulu Bu Neneng? Sekalian aja tak Pak? Atau gimana? Mangga kalau mau refleksi dulu, Atau Pak gimana? gimana Pak? Enaknya aja lah. Boleh lah, bebas lah saya sih. Refleksi dulu nggak apa-apa, barangkali nanti agak bias ketika udah di percakapan kedua, jadi nggak ini. Lupa tak Itu Pak? refleksi tuh antar Bu Neneng refleksi saya atau saya refleksi Bu Neneng ya? Terus Bu Nah Neneng ya? itu saya juga bertanya nih Pak. Saya tuh refleksinya tuh gimana gitu? Dari Pak Hai atau gimana gitu? Ya mungkin dari refleksi Bu Neneng dulu terhadap situasi percakapan tadi deh, bagaimana peran coach dan juga coachee di proses coaching yang tadi kita lakukan tuh seperti apa. Kita bisa jauh lebih eksplor lagi. Gimana Bu Neneng? Gimana ya Pak? Aduh. Untuk coachnya sendiri seperti apa coachnya? Untuk coachnya, kata-kata pertama saya yang saya bayangkan itu pertama dapat kelompok sama Pak Haji gitu. Waduh, gitu. Ini coachnya mantap ini. Nanti saya kalau gantian jadi coach, gimana ya? Keder nanti. Aduh, itu yang pertama. Yang kedua, refleksi dari kegiatan coaching tadi, menurut saya Pak Hayi lebih apa ya namanya ya, lebih menggali gitu. Apa-apa penyebabnya gitu. Bahkan lebih ke arah mengarahkan ke apa ya? Begini nih, gimana nanti hubungannya dengan maksudnya lebih mengarahkan nanti arahnya lebih intensif berbicara atau komunikasi dengan orang tuanya gitu. Saya rasa sih untuk refleksi kegiatan ini cukup baik gitu, Pak. Paling yang saya itu tuh yang saya harapkan nih, Pak, intinya sih dari kegiatan ini tuh saya berharap kira-kira barangkali Pak Yi punya solusi jitu gitu, berbagi gitu. Walaupun, Pak Haji kan di SMP ya? Bukan Ya, di SMA, di SMP ya, Pak? SMP. Iya di SMP. Barangkali gitu punya solusi, "Nih Bu, kayaknya gini gini." Aduh saya, apa ya, terima kasih banget gitu, eee, apa ya namanya tuh, pendapatnya gitu. Boleh gitu gitu Pak intinya. Tapi dari kegiatan coaching dari awal itu, saya rasa Pak Haji udah, eee, menggali lebih maksudnya tuh dari pertanyaan-pertanyaan Pak Haji itu jadi sayanya tuh, ngomong juga kalau nggak di-stop itu terus aja gitu. Intinya lah mantap lah wis gitulah. Percaya Iya, sama Pak jadi Haji lah. nggak berkenan dengan tadi ya Bu Neneng mungkin punya harapan adanya solusi yang muncul ya dalam proses coaching Iya. dalam obrolan kita. Memang secara apa metode memang coaching itu ya termasuk mirip dengan konseling ya selama ini saya Nah, lakukan. iya. Memang solusi itu adanya di coaching atau Oh adanya gitu. di konseling. Artinya kami coach atau konselor itu sebagai tembok ya atau cermin lah, cermin buat si konseli atau coach itu ngaca, oh saya tuh kurangnya ini ya, berarti ternyata oh ternyata saya tuh lipstiknya kurang atau bajunya kok kancingnya agak, nah, yang ngebenerin kan kitanya gitu, maksudnya konselingnya atau coachingnya. Oh, iya iya. Termasuk tadi apa yang saya coba arahkan misalkan dengan
membuka komunikasi dengan pihak keluarga itu menjadi salah satu hal yang penting. Artinya karena kita itu di sekolah kan kita terbatas, apalagi ibu OPS ya, OPS yang itu di luar sekolah pun kadang masih harus pegang laptop, harus otak-atik data dan seterusnya. Jadi perlu juga peran pendamping sebagaimana di sentra pendidikan ya, antara sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bisa seimbang, dan termasuk coba untuk dianalisis lebih jauh tentang perilaku-perilaku siswa A ini ada potensi mengarah kemana, misal ada ada disleksia mungkin atau disgrafia gitu, gitu ya, ada hambatan dalam proses dia membaca huruf mungkin, atau ada hambatan dalam dia proses mengingat dan akan seterusnya lah. Itu juga mungkin ke depan perlu di notice barangkali ya, bukan berarti apa kan, kalau ini kan masih asumsi ya, artinya apa dia arahnya ke A atau B ke C. Ketika itu sudah dilakukan kan nanti kita bisa terkonfirmasi, oh ternyata emang siswa ini punya kebutuhan khusus kah, atau punya ya, atau mungkin sebenarnya sederhana, dia cuma perlu pendampingan khusus di rumah juga dari orang tuanya, atau apa kan, itu nanti jadi tahuan tuh ininya, kayak akarnya sih, akar masalahnya. Karena kan masih kulit-kulitnya, kita belum ngambil, ibarat orang operasi mah belum ke itunya apa sih, intinya, inti si penyakitnya. Ya, Inti ya penyakit Pak. kena sih saya pikir ya yang kayak tadi sih, cuma yang gangguin temen, itu boleh jadi dia tipenya kinestetik, jangan sukanya aktivitas jalan-jalan nanti terus, seperti itu Bu Neneng. Sebentar Bu Neneng, saya ambil charger ya, handphonenya agak. Oh iya, mangga Pak. Astagfirullah. Bu Neneng, sebentar saya pindah ke laptop dulu ya, saya ini dulu. Iya Pak, mangga.
Oke, Bu Neneng. Agak lama ya. Iya, Pak. Gimana? Dilanjut Bu Neneng? Gantian? Iya, boleh, Pak. Masalahnya yang berat atau yang Masalahnya, aduh ringan? ya, ini saya hubungannya sama guru BK ya, aduh. Nanti saya bisa enggak, aduh. Enggak. Mohon maklum Pak, nanti kalau sayanya ya Siap, siap. gimana ya, guru SD Pak. Iya, iya. Bingung yang mana ya? Karena kalau guru BK itu harus bisa selesai, nggak punya masalah. Iya, pasti selesai ya Pak. Harus diselesaikan gitu. Justru Guru BK punya masalah tuh nanti masalah orang lainnya nggak selesai. iya, kalau guru BK kayaknya nggak ada masalah, semua masalah itu bisa teratasi gitu. Iya, punya masalah cuma harus bisa nanganin sendiri ya. Iya, jadi nggak perlu bantuan gitu ya, bisa sendiri gitu. Tapi wis Iya, nggak apa-apa ya wis Pak, paling ini sih tugas keluh kesah aja aja ini. kali ya nanti Bu Iya. Neneng jadi apa kepala sekolah saya barangkali. Aduh, aduh, nanti lebih pinteran anak buah daripada kepala sekolah ini sih. Acting coach. Jadi gambarannya gini Bu Neneng, situasinya adalah di setting SMP misalkan, kan itu secara jumlah guru itu jauh lebih banyak ya dibandingkan guru SD. Kalau Iya, guru SD mungkin banyak-banyaknya sekitar 20 mungkin ya, 20-an lah dengan tenaga pendidikan. Kalau guru SMP itu kan gurunya aja bisa di angka 50-an. Kalau dengan TU ya mungkin sekitar 60 sampai 70 orang. Ini tentang situasi apa? Guru BK yang berkomunikasi dengan wali kelas. Ya gitu aja gambarannya. iya Pak. Nah, jadi selama ini ada beberapa wali kelas yang secara umum harusnya mirip dengan tugas guru kelas Bu Neneng ya. Iya, Guru kelas yang harus eh, apapun yang terjadi di kelas tersebut itu menjadi tanggung jawab si wali kelas. Tapi pada perjalanannya ada saja wali kelas yang cenderung karena ada BK itu ya udah BK BK mhm, BK BK iya, artinya tanda kutip nggak mau kotor lah, iya, mhm, iya Pak, mhm. nggak mau kotor kan ada tong sampah ngapain saya harus ikutan apa Nggak jadi tong tong sampah. sampah. Lah, emang demikian konteks BK itu Oh, apa salah satu ini tempat sampahnya anak-anak, mhm, jadi anak-anak punya sampah ya simpennya di BK. Iya, ya kurang lebih gitulah. Jadi dalam perjalanannya tuh dia setiap tahun ya, tiap tahun pelajaran tuh ada saja wali kelas yang cenderung malah nyaman gitu dengan situasi yang demikian. Padahal kan harusnya tanggung jawab itu ya paling besar kan di wali kelas. Guru BK itu sifatnya hanya dukungan sistem yang nggak apa nggak iya, harus ya segala-gala apa, termasuk kadang anak apa ya eh, sampai yang internal kelasnya misalkan kayak uang kas kelas uang kas kelas ternyata di kelas itu nggak beres, itu guru BK yang harus tolong guru BK-nya diberes, padahal konteksnya itu segitu internal kelasnya ya, artinya soal keuangan kelas itu kan idealnya hanya mereka yang tahu tentang jumlah segala macam, tapi ada saja yang demikian. Jadi saya tuh kadang ini kira-kira gimana ya buat yang demikian itu,
Karena untuk ngomong langsung barangkali ya sering dikomunikasikan, cuma ya cenderung berulang gitu, cenderung berulang. Itu gimana ya Bu Neneng? Pandangan Bu Neneng ketika yang demikian itu. Bentar dulu Pak. Ya, Anak-anak. itu aja di mute dulu. Ya. Ya baik Pak, punten Gimana anak-anak. Bu? Siap. Tadi berdasarkan Pak Hayi, katanya wali kelas cenderung apa ya namanya ya, kalau misalkan ada masalah lebih bukan dilemparkan ya, diserahkan ke guru BK gitu intinya. Betul. Sampai ke masalah internal gitu. Internal itu ya tadi masalah KAS gitu, ke guru BK. Padahal ini berbicara, saya bukan coach ya Pak. Padahal pikiran saya itu kalau guru BK paling ya permasalahan misalkan misal gitu si anak tersebut malas gitu, nggak berangkat, itu ke guru BK gitu kan, pengertian saya gitu. Betul. Terus misalkan si anak tersebut itu suka apa ya, lebih ke aktif atau apa, intinya permasalahan yang ada di kelas pembelajaran aja gitu. Saya pikir sih kayak gitu gitu. Di luar ini saya berperan jadi coach gitu ya. Tapi ternyata aslinya gitu ya, sampai hal-hal yang menurut saya bukan ranahnya, bukan ya maksudnya tuh lebih ke wali kelas kalau menurut saya gitu ya. Paling mungkin gitu. Nah, dari kepala sekolah gitu ya, paling mungkin dari kepala sekolah arahannya gitu ke wali kelas gitu, mungkin harus diadakan pertemuan atau apa gitu, khusus membicarakan tentang seperti itu. Jadi kesannya itu jangan apa-apa ke guru BK gitu, apa-apa ke guru BK gitu. Mungkin gitu peran kepala sekolah itu nih sangat diperlukan gitu untuk mengarahkan wali kelas gitu. Apa-apa saja yang memang harus ke guru BK dan apa-apa saja yang memang ya harus ditangani sendiri oleh wali kelas gitu. Karena sebenarnya ya memang yang harus fokus, yang lebih utama itu ya wali kelas gitu. Kalau guru BK kan intinya membantu ya, kalau nggak salah gitu kan, membantu gitu. Membantu menangani dan mencarikan solusi lah. Bagaimana gitu. Tadi kan Pak Haji kan kalau guru BK masalah ya adanya di guru BK gitu, penyelesaiannya juga di guru BK gitu. Jadi paling juga peran kepala sekolah gitu untuk dibicarakan ke wali kelas gitu. Apa saja tugasnya gitu, tanggung jawabnya lah, bukan tugas lah intinya. Tanggung jawab wali kelas gitu. Jangan sampai semua-muanya dan jangan sampai itu menjadi kebiasaan gitu. Dan menjadi adat atau apa ya, terus-menerus gitu ya, seperti itu aja gitu. Nggak ada perubahan gitu. Mungkin sih ya paling harus dikomunikasikan gitu dengan apa namanya, dengan kepala sekolah dan wali kelasnya juga gitu. Dan ini nih Pak, saya penasaran kalau kayak gitu. Pak Haji kan sebagai guru BK itu
pernah nggak gitu sewaktu-waktu tuh gini, Bu, ini kan masalah ini gitu, kayaknya ditanganin sama wali kelas juga kayaknya bisa gitu. Kira-kira pernah gak Pak Ayunya tuh ngomong kayak gitu Iya, gitu? iya. Ya, yang pertama untuk yang tadi lewat kepala sekolah ya, kepala sekolah memberikan arahan tentang pembagian peran Iya. wali kelas, kemudian guru BK. Ya, dalam beberapa kesempatan entah itu rapat dinas atau pertemuan-pertemuan, briefing dan lainnya, ya disinggung memang disinggung. Tapi dalam prakteknya ya masih ada saja. Memang nggak semua wali kelas, artinya ya oknum ya istilahnya kan kalau ini Iya, kita iya. satu atau dua wali kelas. Termasuk misalkan tadi Bu Neneng bertanya tentang pernah nggak sih kitanya nolak itu tanda kutip ya, atau Bu itu kan bukan tugas saya gitu. Iya, ya bukan Dalam nolak ya, seperti itu ya sih. ada ya Ibu urus dulu lah gitu ya, kurang lebih kan Iyalah. yang gitu juga harus saya kan gitu. Iya. Ada konteks itu pernah juga, tapi mungkin faktor ini kali ya, merasa lebih senior barangkali. Oh iya. Nah itu susahnya tuh ya Pak. Iya benar. Faktor merasa Iya. lebih senior, jadi pokoknya apapun yang senior minta, tolong lakukan. Iya, iya. Ketika tidak dilakukan atau kita coba buat tidak melakukannya, itu dianggap sebagai orang yang tidak bertata krama, tidak beretika, tidak bermoral, karena Oh, ya berat. jadi ketika arahnya disambunginya ke sana kan tentu dalam hal demikian kita sebagai yang ya masih muda istilahnya ya bantu. Cuma terkadang ketika kita coba bantu itu cenderung jadi nyaman, Iya. lanjutin. Iya benar Pak. Itu yang kadang Iya. ya memang nggak semua, cuma ada aja wali kelas yang cenderung, termasuk kadang dalam proses permasalahan tertentu misalkan yang harusnya sebenarnya wali kelas juga intensif mendampingi ketika dengan Pak Kepala misalnya atau ya kepala sekolah, itu kadang ini mana wali kelasnya atau wali kelasnya udah BK aja. Iya. Ya secara umum kepala sekolah juga udah memahami situasi ini, artinya ya kadang suka cuma gini aja geleng-geleng. Artinya beliau juga mungkin secara level usia mungkin agak nggak jauh beda mungkin ya, jadi kayak mau negur ke temen kurang enak atau nggak tahu. Jadi cuma bagi saya pribadi kayak terus gini terus situasinya cenderung nggak bisa membedakan, oh ini mah oke, permasalahan ini mah bisa di cover sama wali kelas, kalau yang itu mungkin udah ranahnya hukum atau ranah psikologis ya itu nanti mangga diselesaikan sama guru BK-nya. Tapi yang terjadi ya nggak cuma masalah tentang dengan hukum, dengan psikologis, tapi masalah yang kayak Resto tadi, uang kas juga kadang tolong dibantu biar Iya. semuanya bayar. Jadi mirip debt collector yang bayar. Yang begitu. Itu gimana ya kira-kira ya situasi yang Berarti permasalahannya itu kompleks ya Pak ya? Gimana ya? Artinya menolak ya tadi yang tidak tahu tata krama itu gitu kan ya Pak. Aduh. Ya kalau menurut saya berarti kembali lagi mungkin kepala sekolah juga kan tadi juga kalau di rapat di apa itu menyinggung ya, maksudnya itu menyinggung gitu hal-hal tersebut. Tapi balik lagi memang sih nggak semua wali kelas kan ya Pak ya. Balik lagi ke kesadaran diri ya, kesadaran dirilah, kayak gitulah. Ya maksudnya tuh mungkin kalau seperti itu tuh nggak terjadi di SMP dengan guru BK aja, di SD pun sama sih kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu tuh dengan
dengan kata-kata mengandalkan gitu. Nah itu tuh Pak, mengandalkan Iya, gitu. iya. Iya, jadi apalagi ya tadi sama, guru senior gitu, terutama guru senior gitu. Ah tenang aja, ada si itu gitu, udahlah itu aja gitu. Nah itu tuh memang sama gitu, mungkin di setiap sekolah juga pasti seperti itu Pak. Tapi kalau tadi permasalahan Pak Hayi, kebetulan guru BK, saya rasa berarti semua permasalahan yang ada di kelas itu udah BK aja gitu ya. Sampai ya tadi sampai kayak debt collector gitu. Nagihin gitu kan. Ya. Ya, jadi ya balik lagi kalau seperti itu ya tadi kesadaran diri sih Pak ya. Dari kepala sekolah mungkin gitu, arahan sudah ada gitu ya. Tapi tetap aja gitu, kebiasaan yang seperti itu ada aja gitu, pasti gitu. Dan kita sebagai guru muda gitu ya, maksudnya ada yang lebih senior itu yang mau nggak mau ya gimana gitu ya, mau nggak mau ya sudahlah gitu. Mungkin mereka juga menganggapnya satu mengandalkan yang pertama, yang kedua mungkin mereka juga menganggapnya, oh si guru ini mampu gitu, mampu Iya. gitu. Anggapannya kan seperti itu. Mungkin juga kalau mereka melihatnya, contoh si Pak Hai, oh nggak bisa menyelesaikan masalah, punten gitu, misal gitu. Mungkin mereka juga berpikir gitu. Jadi Iya. kemungkinan sih ya tadi gitu. Pertama ya kesadaran diri, kesadarannya gitu ya. Yang kedua karena mereka itu percaya gitu. Udahlah ke guru BK aja karena kalau ke guru BK pasti si anak itu nurut itu sampai ke hal apa ya tadi itu Iya. uang kas gitu ya. Mungkin pikirannya tuh kalau saya yang nagih itu si anak itu nggak nurut gitu. Tapi kalau ke guru BK kemungkinan, guru BK nih kalau baru ada apa namanya panggilan dari guru BK juga kan pasti si anak tuh, aduh apa nih saya dipanggil nih gitu kan, pasti masalah gitu kan. Betul. Mungkin pemikirannya itu kayaknya oh kalau ke guru BK pasti si anak itu nurut gitu. Itu sih barangkali Pak I. Ya, emang secara itu situasinya jadi cenderung ya, pada momen tertentu ketika memang secara permasalahan lagi beragam, harus bagi waktu dan seterusnya, tiba-tiba datang hal yang sebenarnya ya lu bisa kerjain sendiri dulu, maksudnya Iya. jangan dengan masalah yang juga harus diselesaikan, tapi datang masalah yang ternyata cuma masalah begitu. Akhirnya kan jadi masalah-masalah yang harus diselesaikan sebelumnya di hold dulu, ditunda dulu, ini ngerjain yang ya Iya. karena tadi faktor senioritas, pengen ayo selesaikan sih, jadi yang ini yang harus sebenarnya selesaikan, jadi ya udah ya kita Nanti dulu gitu iya. ini pangkas dulu. Iya. Seperti itu memang. Ya Paling ya, paling tambahan sedikit nih Pak intinya gimana? ya mungkin untuk guru-guru senior gitu ya kita mungkin ya sudahlah kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Kembali lagi kayak gitu sudahlah nurut aja gitu ya tapi Iya. mungkin ke guru-guru yang mungkin apa ya seumuran sepadan lah intinya gitu Betul. ya paling ke guru-guru yang di bawah kita itu maksudnya masih lebih muda dari kita paling ya lebih diarahkan ya kalau misalkan bisa diselesaikan sama wali kelas ya sama wali kelas aja dulu kayaknya kalau ngomong sama guru-guru muda sih mungkin maksudnya bukan berani sih Pak maksudnya itu pangkas gitulah itu paling solusinya seperti itu tapi kalau untuk yang guru senior Betul. mereka itu ya gimana ya udahlah mau nggak mau gitulah intinya kayak gitu aja paling Ya segitu. emang
oknum-oknumnya memang ya secara ini ya secara usia lebih dewasa ya, lebih tua. Iya. Ya kalau yang seumuran atau masih yang nggak jauh secara jarak sih memang saya masih bisa mengomunikasikan dengan bijak lah, artinya Iya. nggak yang cuma kalau udah di atas itu kan gimana Gimana ya gimana? Iya, stigma, benar Pak. stigma yang tadi Iya. cenderung apa lebih mudah kok nggak nurut tanda kutip, Mm-mm. yang kadang jadi masih begini ya, artinya setting atau lingkungannya itu harusnya kan ketika di satu lingkungan pendidikan itu nggak peduli dia dewasa atau masih muda, sebenarnya ya kita bareng-bareng saling bersinergi harusnya. Tapi kadang masih ada aja yang berpikiran kalau saya lebih tua saya lebih berhak buat dilayani sama siapapun yang ada di sekitar saya apapun Iya. kebutuhan saya. Mm-mm. Stigma yang begitu masih ada dan mungkin berlaku umum ya, artinya tidak kasuistik di sekolah saya misalkan itu mungkin tersebar hampir di setiap sekolah, mungkin sekolah negeri barangkali catatannya. Mungkin di Asia juga ada tapi dengan bentuk yang lain barangkali. Iya, sama Pak. Ya, Ada. dengan bentuk-bentuk yang lain mungkin kalau Iya. yang Mm-mm. Iya, pasti secara umum sih ada lah. Di setiap sekolah tuh ada yang seperti itu, Pak. ya, Iya. memang paling kepala sekolah tuh salah satu ininya di tahun berikutnya nggak dipakai paling gitu. Jadi wali kelas tahun ini Iya. tahun berikutnya nggak dipakai. Tapi sayangnya Kalau kalau nggak dipakai stok ini masih belum mencukupi sebetulnya. Jadi iya. kadang terpaksa dipakai gitu. Udah Mm-mm. tahu latar belakangnya bakal ini tapi udah kasihan kalau nggak ini nanti malah kok saya nggak dapat wali kelas bla 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 gitu. Yang gitu Nah, gitu. iya. Itu ada kriterianya tak, Pak? Ya, saya sih nggak tahu ya, Pak ya. Kalau di SD kan semua guru kan pasti jadi wali kelas, kecuali Betul, betul, guru mapel gitu ya. Tapi kan betul. kalau di SMP saya juga kurang tahu gitu Nah, regulasinya bagaimana gitu. Kalau ingin maksudnya ditunjuk jadi kepala sekolah. Ditunjuk jadi wali kelas itu apakah ada kriterianya atau gimana gitu? dia ada beberapa prasyarat Hmm. yang harus dapat dipenuhi. Paling Ya seperti begitulah kurang lebih Bu Neneng ya punten jadi nggak tahu masalahnya tuh. Ya, cuma itu aja Mas pengen apa berbagi aja ke iya Bu Pak. Neneng situasi yang demikian. Artinya udah sering disampaikan tapi berulang jadi ya, gimana ya kadang ya, Iya. hal yang remeh-temeh kadang perlu diperbantukan. Tinggal 10 menit lagi sebelum jam 6 nanti jam 6 kita ke ruang utama. Mungkin kita di itu dulu kan nih, dicukupkan Jeda dulu. dulu tak Pak? Iya, 10 menit buat sholat dulu. Sholat dulu ya. Jam kita Jam ke jam ruang 6 utama. berarti kita ke itu ruang utama. Betul. Hmm. Ya, Ya jadi wis Pak. Berarti nanti kita untuk besok taruh call keduanya besok ya Pak. besok Saya belum lihat sih. Ya, berarti untuk besok kurang lebih seperti ini gitu. iya atau apa nih? Apa sih ya, tadi kalau soal masalah-masalah ya sebenarnya guru BK Iya, ya kalau maksudnya bicara masalah sih banyak masalah cuma kan ya insya Allah bisa inilah ya jadi ya, ya itu aja paling Neneng nanti kita ya kalau lebih kalau bicara masalah saya juga banyak Pak masalah sih. iya betul Cuman kan kita ambil salah satu mungkin ya. betul betul Kalau menurut tadi yang diarahkan sama Pak Fasil tuh, berarti kan kita ambil salah satu dan nanti di sesi praktek juga dengan masalah yang sama gitu kan? betul Iya. Nah, ini nih berarti sekarang udah selesai nih, dikit lagi Pak. Eh, gimana Bu? tadi kan tahapan tirta tuh Pak ya. Hah? Nah, tahapan tirta tuh. Nanti di prakteknya tuh harus ada tujuan, identifikasi gitu tak Pak? Maksudnya tuh. Iya berarti semuanya harus ada Bu Hmm, paling nanti semuanya harus disempurnakan aja ya.
yang Iya, ini dan udah paling untuk yang dipraktekkan rencana gitu. aksi misalkan ya tadi kan namanya saran, ya bukan saran sih, ngebalikin ke saya udah ngelakuin apa aja kan gitu, rencana. Ya ke depan paling uh, ya paling ngulang ya, repeat pengulangan, minta tolong pihak pimpinan buat Tadi juga kan apa. Pak Haji kan langsung ke inti masalah gitu. Tapi berarti nanti kita besok itu sayanya kan awal tuh menanyakan dulu gitu kan. Betul, betul, Ya betul, sesuai tahapan Tirta aja gitu kan Pak. betul, betul. Ya wis. Itu. Siap ya wis lah. Iya, kalau masalah pembelajaran saya juga nggak yang ini, di kelas juga Masuk kelas enggak itu guru BK tuh Pak? untuk tahun ini kan semua udah pumer ya, jadi BK-nya nggak apa nggak ada di kelas, nggak klasikal. Tapi bisa aja sih, cuma situasional, bukan yang terjadwal. Oh, berarti kalau guru BK nggak ada di jadwal pelajaran gitu. Betul untuk tahun ini karena Hmm. kelas 7 sampai 9-nya udah pumer semua. Oh, kalau kalau sebelum kurmer masuk ke pembelajaran. Masuk dapat 1 jam Oh buat gitu. layanan informasi, Baru tahu saya juga. karir dan lain-lain. Saya tahunya guru BK itu ya nggak di pembelajaran gitu. Jadi pikirannya tuh nanti kalau ada masalah baru ke guru BK gitu aja gitu. Iya. Ada layanan klasikal, layanan dasar nama itunya, Oh nama iya besar. iya. Mm. Ya gitu Bu, udah 5 menit Wis, lagi, ya Pak. mungkin dicukupkan dulu. Kita off cam Berarti aja, katanya nggak perlu keluar. oh berarti kita tetap di sini gitu Pak. Di sini dulu aja, nanti jam 6 baru kita close masuk ke room utama. Oke Pak. Ya siap. Ya. Ya. Yuk, mangga.